يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله الذي وفقنا لأعداء العبادات ووقفنا على كيفية اكتساب السعادات نحمده على النعم المترادفات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائدها من المهلكات، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد، faya ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita pada hari yang mulia, waktu yang mulia dan di tempat yang mulia ini juga. Yang kedua, marilah kita selalu sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas salawat serta salam kepada beliau, karena berkat beliaulah kita mendapat menapaki jalan yang terang benderang di dunia ini hingga akhirat kelak. Yang ketiga yang selalu khatib sampaikan dalam khutbah Jumat tidak lain adalah marilah kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat takwa yang sebenar-benarnya. Takwa di sini tidak hanya merupakan implementasi dari pernyataan perkataan saja dari ucapan, tetapi hakikatnya harus dilakukan dan diaplikasikan terhadap kebuktian atau bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan juga menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan bulan-bulan ini kita akan memasuki bulan Ramadan yang selalu kita damba-dambakan dan bahkan kita selalu berdoa pada setiap bulan menjelang bulan Ramadan, yaitu dengan ya Allah berikanlah keberkahan kita pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kita hingga bulan Ramadan. Ini menunjukkan harapan besar kita kepada Allah agar selalu senantiasa diberi kelapangan, kesehatan dan juga umur yang panjang sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan pada bulan yang akan datang. Dalam hal ini tentunya umat Islam diinginkan atau dianjurkan untuk mengeluarkan yang namanya sedekah ataupun zakat, yang mana setiap insan, setiap manusia pada hakikatnya telah ditentukan rizki dan nasibnya bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, bahwasanya Allah telah melebihkan sebagian rezeki bagimu dan sebagian lain, yaitu di antara rezeki di antara kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki dari setiap makhluknya, bahkan sebelum makhluk itu diciptakan sudah ditentukan. Dan hal itu tidak lain adalah supaya kita mentaati apa yang telah dianjurkan dalam perintah-perintah Allah melalui agama dan juga apa yang telah diperintahkan Allah dalam ayat dan hadisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara hadis yang menyatakan bahwasanya Allah memberikan atau menetapkan rizki 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini adalah hadis Muslim yang saya bacakan artinya dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatatkan takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Bukan berarti lantas karena Allah sudah menentukan takdirnya, menentukan takdir setiap makhluknya, bahkan makhluk itu sebelum diciptakan lantas kita berpangku tangan, tidak berusaha sama sekali. Tetapi justru kita harus mencari hakikat rezeki itu melalui sebab-sebab yang telah diberikan oleh kita dari kemampuan. Mungkin kita diberi kemampuan dari bidang perdagangan, maka kita harus berusaha untuk mencapainya. Jika kita diberi kelebihan dalam bidang keilmuan, maka kita harus bisa memanfaatkannya, mengamalkannya. Dan jika kita diberi hal-hal kelebihan dari bidang yang lain berupa harta dan kekayaan, maka kita harus bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana hal ini juga telah disampaikan atau telah disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya kita selalu diperintahkan untuk berusaha, untuk selalu mencari keberkahan dan juga melakukan kegiatan untuk mencari nafkah. Sebagaimana di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini merupakan bentuk aplikasi bahwasanya setiap individu dari kita, setiap makhluknya, setiap Allah yang ciptakan dari makhluknya, ini harus selalu berusaha untuk mencari apa yang telah diberikan oleh Allah, dengan mana setiap individu kita telah diberi kemampuan masing-masing yang berbeda-beda, baik itu ilmu pengetahuan, pengalaman ataupun yang lainnya. Di dalam ayat ini disebutkan, dan apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di sini tidak hanya perintah untuk fantashiru fil ard, tidak untuk hanya kita menyebar dan bekerja, tetapi di samping kita bekerja, di samping kita untuk mengais mendapatkan rezeki yang Allah tentukan, kita senantiasa harus selalu berzikir, mengingat kepada Allah dalam segala bentuknya. Tidak hanya berzikir hanya sebatas ucapan kalimat tahlil, tasbih atau tahmid, tetapi di lain hal kita juga harus senantiasa melakukan perintah-perintah Allah berupa ibadah. Maka inilah aspek-aspek yang harus kita gali. Apa amalan-amalan yang akan dapat membukakan pintu rezekinya? Apa amalan-amalan yang dapat membukakan pintu rezeki bagi setiap makhluknya? Maka dalam hal ini akan khotib sampaikan ada beberapa amalan-amalan yang merupakan hal-hal yang dapat membuka pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Dan ini adalah 3 rangkaian yang tidak terlepas. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua adalah tawakal, dan yang ketiga adalah istiqomah. Hal ini sangat populer dan sangat kita ketahui bahwa perintah untuk bertakwa, bertawakal dan beristiqomah terdapat pada rangkaian ayat yang akan saya sebutkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi kemudahan atau jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini adalah aspek yang kira-kira manusia ketika dalam berusaha tidak hanya menginginkan keinginan duniawi saja, tetapi dia pautkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan semuanya akan ikut. Umpamanya jika kita sebagai pedagang, lantas kita pergi ke pasar dan menjajakan dagangan yang akan kita jajakan atau kita dagangkan. Jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal, maka insya Allah akan diikuti aspek-aspek yang lain yang mungkin kita tidak sangka-sangka kedatangannya. Mungkin dengan niat kita karena Allah, kita mudahkan, kita diberi kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan mungkin dari nilai hasil selisih yang kita jual belikan,
Atau dari sisi yang lain, dari aspek barang yang kita perdagangkan juga ada nilai di situ. Maka disyaratkan dalam aspek dalam perdagangan umpamanya, haruslah aspek-aspek yang memenuhi kriteria, diantaranya adalah hal-hal yang halal. Dan juga tentunya kita harus bersikap jujur. Dan sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, beliau ketika awal kenabian, bahkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi, beliau terkenal dengan orang yang disebut as-siddiq dan amanah, yaitu orang yang sangat jujur dan bahkan terpercaya. Karena dengan kejujuran dan kepercayaan yang beliau emban, sehingga orang akan mudah mempercayai dan meyakini kebaikannya, sehingga akan dilipat gandakan kemudahan-kemudahan yang tanpa disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam ayat ini tidak hanya diperintahkan hanya bertakwa kepada Allah saja, tetapi juga akan diberi barang siapa yang bertakwa dan juga bertawakal. Ya, bertawakal kepada Allah artinya berpasrah sepenuh diri kepada Allah, maka akan diberi kemudahannya. Di dalam hal yang lain juga disebutkan bahwasanya satu hal yang harus kita lakukan adalah selain bertakwa, bertawakal, yaitu istiqomah. Di dalam sebuah patah atau hadis disebutkan bahwasanya Allah sesungguhnya mencintai seseorang yang melakukan sebuah amalan meskipun sedikit, tetapi hal itu harus selalu kontinu dan terus menerus atau istiqomah. Innallaha yuhibbu idza amala 'abdun ayyutqinahu. Sesungguhnya seseorang itu akan sangat dicintai oleh Allah seandainya dia melakukan perbuatan yang ia tekuni, yang ia istiqomahi. Maka ketika kita mendapatkan atau usaha yang kecil, mungkin dalam suatu saat kita gagal dalam usaha, tetapi ketika kita bangkit dan tidak putus asa dan akan selalu kita berusaha dan terus menerus tanpa putus asa untuk selalu melakukan usaha-usaha yang selalu bertawakal kepada Allah, maka di sini ada kemudahan-kemudahan yang insya Allah berikan kepada setiap orang yang tidak pernah putus asa. Di dalam ayat lain disebutkan keutamaan istiqomah ini, yaitu akan dibukakan pintu rezeki berupa hujan dari langit, yaitu di dalam surat Al-Jin ayat 16 dan 17. Wa allaw istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap istiqomah, yaitu berjalan lurus di atas jalan itu, pada jalan agama Islam, yaitu ketentuan-ketentuan Allah secara benar, maka akan diberikan olehnya air yang datang, atau yaitu ma'an ghadaqa, air yang segar atau rezeki yang banyak. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwasanya bentuk rezeki itu ternyata tidak hanya sebatas apa yang kita bayangkan berupa harta saja. Bahkan rezeki itu juga merupakan turunnya hujan. Ini merupakan keberkahan. Dan juga kesehatan pun juga merupakan rezeki bagi manusia. Maka disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya seseorang itu akan lalai, akan lupa terhadap dua keberkahan atau rezeki yang selalu Allah berikan, yaitu apa? Yaitu kesehatan dan juga waktu yang luang. Yaitu banyak di antara manusia sudah diberi kesehatan, tetapi kemudian ia lalai dengan kesehatannya sehingga tidak memanfaatkan waktu sehatnya untuk berbuat baik. Dan juga demikian ketika orang diberi waktu yang luang, yang lapang, dia manfaatkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaat kedatangan, yang ada manfaat yang datang pada dirinya. Maka inilah yang harus kita selalu perhatikan, bagaimana cara memanfaatkan waktu dan juga kesehatan ini semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan-amalan pembuka rizki yang lainnya adalah memperbanyak istighfar. Di dalam ayat disebutkan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, beristighfarlah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyaklah dan akan memberikan harta dan anak-anak. Dan dalam ayat ini disebutkan bahwasanya ada riwayat yang menguatkan ayat ini. Di antaranya adalah dari seorang tabi'in. Beliau adalah bernama Hasan al-Basri rahimahullah, yang mana ia pernah didatangi oleh orang-orang yang mendapatkan keluhan, sehingga beliau didatangi dengan masalah-masalah yang mana orang itu mempunyai masalah yang ingin disampaikannya. Ada yang datang, dia merasakan kesusahan karena paceklik. Lantas ada yang datang karena kondisi keadaannya yang miskin. Dan ada yang datang karena gagalnya panen kepada dia. Sehingga dia pun ada yang didatangi kepadanya seseorang yang tidak mempunyai keturunan. Maka Hasan al-Basri mengatakan kepada orang-orang yang punya masalah tadi dengan apa? Tidak lain tidak bukan yaitu dengan jawaban yang sama, yaitu beristighfar kepada Allah, yaitu memohon ampun kepada Allah. Maka maksud dari sini, dari hal ini, Hasan al-Basri menyuruh untuk memperbanyak istighfar. Dan ini sesuai dengan surat Nuh ayat 10 hingga 12 tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari aspek-aspek yang tadi, selain aspek tawakal, istiqomah, bertakwa, dan juga beristighfar, ada hal-hal yang lain yang dapat membukakan pintu rezeki bagi kita, yaitu dengan cara menjalin hubungan dengan orang tua atau menjalankan silaturahim di antara kita. Di antara hadis yang paling populer yang kita ketahui dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man habba ayyamudda lahu fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyubarra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan juga ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalanilah hubungan dengan kerabatnya atau bersilaturahim. Maka hal ini juga merupakan aspek yang memudahkan kita untuk terbukanya rizki, yaitu selalu berbuat baik kepada siapapun, apalagi terhadap kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita yang masih ada. Terkadang kita dalam kondisi yang jauh, kita tidak tahu kebutuhan apa yang hendak beliau inginkan, sehingga kita harus menghubungi paling tidak apa kira-kira yang beliau butuhkan, sehingga ini bentuk dari berbaktinya seseorang kepada orang tua. Meskipun ada kerabat yang dekat dengan orang tua dengan kedudukan kita yang jauh darinya, ini juga tidak memutus tali silaturahim kita. Tidak hanya orang yang kerabat yang di dekatnya saja, tetapi dengan cara mungkin bisa menghubunginya, bahkan kita mendatanginya dan membantu apa yang diperlukan olehnya. Sehingga inilah aspek-aspek yang bisa membuka pintu rezeki bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Di dalam hal ini ada aspek banyak sekali yang menguatkan perintah kita, yang memerintahkan kepada kita untuk selalu bersedekah. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Saba ayat 39. Allah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang siapa di antara kalian menafkahkan hartanya, maka Allah akan menggantinya. Nah, ini adalah aspek-aspek untuk bagaimana kita dibukakan rezeki kepada kita, yaitu dengan cara bersedekah. Dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Innallaha qala li unfik alaik." Allah Ta'ala berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan memberikan ganti kepadamu. Dan yang terakhir dari pintu keterbukaan rizki tidak lain adalah perintah Allah terhadap kita untuk menikah bagi yang belum menikah.
Di dalam firman-Nya Allah menyatakan dalam surat Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menikah jika seseorang itu sudah mampu. Mampu di sini tentunya mampu dari hal materi ataupun dari hal kesiapan secara rohani untuk segera menikah jika ia mampu. Ini akan membukakan pintu-pintu rezeki. Karena apa? Karena terjalin hubungan aspek antara pihak laki-laki dan perempuan, yaitu tali silaturahim antara dua keluarga besar, dan juga akan ada usaha di antara kedua orang yang sudah menikah untuk mencari nafkah menghidupi keluarganya, sehingga Allah memberikan jalan bagaimana Allah akan memudahkan baginya mendapatkan rezeki. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat dari khutbah ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan rezeki yang banyak dan melimpah serta berkah, dan semoga kita dapat memanfaatkan di jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma kfina bi halalika an haramik waghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa takhawwuli 'afiyatika wa fuajati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal judami min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ajri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ